Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ivan Ilham akan menjelaskan judul skripsi saya, yaitu yang berjudul Peran Green Accounting dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan untuk menunjang kinerja perusahaan. Studi kasus pada PT Petrokimia Gresik. Yang pertama, latar belakang. Akuntansi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang juga terus berkembang. Dan bisnis telah mengetahui bahwa sistem akuntansi konvensional tidak mencukupi dan memadai seiring dengan semakin tingginya kompleksitas bisnis. Perekonomian modern seperti saat ini telah memunculkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti pemanasan global, eco-efficiency, dan kegiatan industri lain yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Agustia 2010. Ditemukan rumusan masalah bahwa bagaimana peran Green Accounting sebagai inovasi mengurangi pencemaran lingkungan pada PT Petrokimia Gresik. Yang kedua, bagaimana peran Green Accounting dalam mendukung keberlangsungan usaha pada PT Petrokimia Gresik. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Green Accounting sebagai inovasi mengurangi pencemaran lingkungan pada PT Petrokimia Gresik, dan yang kedua untuk mengetahui penerapan Green Accounting dalam mendukung keberlangsungan usaha pada PT Petrokimia Gresik. Dari sini ditemukan kerangka berpikir, mulai dari yang pertama, Green Accounting. Green Accounting sendiri yaitu jenis akuntansi yang berupaya memasukkan faktor biaya lingkungan ke dalam hasil keuangan dari biaya operasi. Tujuannya yaitu untuk membantu bisnis memahami dan mengelola potensi antara tujuan ekonomi tradisional dan lingkungan. Yang kedua, ditemukan teori legitimasi. Teori legitimasi sendiri artinya merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, ditemukan pencemaran lingkungan yang terdapat 4 poin: limbah industri, polusi udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan sendiri dapat diartikan yaitu masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, ataupun berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Yang pertama, limbah industri sendiri yaitu material sisa atau material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Limbah industri dibagi menjadi 3 jenis: cair, gas, dan padat. Padat yang biasanya ditemukan di plastik, kain, dan semen. Cair ditemukan di pewarna dan pengawet, minyak, dan lain-lain. Dan gas ditemukan pada hasil aktivitas industri yang menghasilkan gas. Lalu yang kedua, polusi udara. Polusi udara sendiri adalah perusahaan terhadap kualitas udara yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti gunung meletus, kebakaran hutan, asap pabrik, dan lain-lain. Dan yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya zat atau komponen berbahaya ke dalam air akibat aktivitas manusia. Biasanya terjadi di hulu sungai, danau, dan lautan. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri yaitu kondisi di mana tanah terkontaminasi oleh bahan kimia buatan manusia. Namun pencemaran tanah ini jarang ditemui. Tetapi ketika tanah tercemar, dampaknya bisa menyebabkan ekosistem terganggu, bahkan bisa rusak. Lalu dalam keempat poin ini ditemukan satu, yaitu tentang keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usaha yaitu mempunyai tujuan utama dari suatu entitas bisnis dari sejak berdirinya entitas bisnis tersebut, dan juga sangat berhubungan erat dengan bagaimana manajemen mengelola perusahaan, baik faktor keuangan maupun non keuangan. Keberlangsungan usaha memiliki 3 poin, yaitu kualitas, profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan. Kualitas sendiri yaitu memiliki arti tingkat baik buruknya taraf atau derajat pada sesuatu. Profitabilitas yaitu kemampuan sesuatu perusahaan dalam memperoleh laba dan keuntungan dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Yang terakhir, tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan yaitu sikap atau perilaku tentang kewajiban kita menjaga, melestarikan, dan mencintai alam. Dari ketiga poin tadi ditemukan satu, yaitu corporate environmental
Sustainability atau CSR, yaitu mengacu pada tugas perusahaan untuk tidak merusak lingkungan alam. Jadi judul ini disimpulkan bahwa bagaimana perusahaan dapat mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan